Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, tetap ceria. Allahu Akbar. Teman-teman sekalian yang soleh dan solehah, mudah-mudahan Pak Safwan doain kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar di rumah. Amin ya rabbal alamin. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai sama-sama kegiatan kita pada hari ini dengan berdoa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baik teman-teman sekalian, ya, insyaallah pada kesempatan kali ini Pak Safwan akan membahas materi tentang memahami hikmah pengalaman sholat. Sholat merupakan ibadah wajib, penting, dan paling utama bagi umat Islam. Karena dengan sholat kita akan mendapatkan hikmah atau manfaat jika dikerjakan dengan sempurna, memenuhi syarat khusyuk dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jika kita ingin mendapatkan hikmahnya, kita harus ikhlas teman-teman dalam melaksanakan sholat, bukan karena ingin dipuji ya oleh orang tua ataupun oleh orang lain yang melihat kita. Adapun hikmah yang bisa kita petik dari pelaksanaan sholat antara lain, yang pertama, selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan rajin sholat, maka kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sholat adalah zikir yang paling utama. Lalu yang kedua, akan mendapatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan semakin rajin kita melaksanakan sholat, maka kita akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, jika tidak rajin sholat, maka kita akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang ketiga, akan menjadi seseorang yang disiplin dalam waktu. Sholat adalah ibadah yang sudah ditentukan waktunya. Waktunya juga berbeda-beda, sehingga orang yang disiplin dalam sholatnya akan menggunakan waktunya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang keempat, hidupnya akan bersih. Dengan sholat, maka hidup kita akan berperilaku bersih dari segala macam hadas, yaitu dengan cara kita berwudu. Lalu yang kelima, hidup tertib dan teratur. Sholat harus sesuai dengan urutannya yang benar. Jadi dengan kita sholat menjadikan hidup kita menjadi tertib dan teratur. Keenam, bersikap rendah hati dengan mengucap Allahu Akbar. Kita akan memahami bahwa hanya Allah yang mempunyai derajat yang tinggi. Artinya kita mengakui bahwa sesama manusia sama derajatnya.
kita harus rendah hati, tidak boleh sombong. Yang ketujuh, hidup damai dan menyebarkan sholat. Dengan sholat, hidup kita akan menjadi damai karena dalam sholat terdapat ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya dengan mengucapkan salam, kita mendoakan orang di sekitar kita, ya, agar diberikan keselamatan, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, hati menjadi tenang dan tentram. Setelah sholat, hati kita akan menjadi tenang dan tentram, teman-teman. Kenapa? Karena sholat itu adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Ya, jika sudah kita laksanakan, maka kita tidak akan merasa gelisah. Berbeda dengan orang yang tidak melaksanakan sholat, maka hatinya gelisah. Sebab kenapa? Karena dia menyesal tidak melakukan sholat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya Al-Quran, yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Teman-teman, apa yang bisa kita pelajari dari hikmah pengalaman sholat ini? Bahwa dengan kita melaksanakan sholat, kita harus tambah menjadi orang yang disiplin, harus tambah dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan hidup kita bersih dan juga akhlak kita semakin dijaga, kita tidak boleh sombong, hidup kita tertib dan teratur, mudah diatur oleh orang tua, mudah diatur oleh guru, tertib ketika sedang mengantri. Kita tidak boleh teman-teman mendahului yang ada di depan kita, harus tertib. Pun begitu juga sholat, jangan teratur barisannya, tertib, tidak ada yang bercanda, baik di rumah ketika kalian sholat ataupun di masjid, pun di sekolah nantinya. Dan kalau sudah dilaksanakan itu semua, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram, karena sholat yang kita lakukan itu adalah kebaikan untuk kita semua. Sholat yang kita lakukan itu akan menjadi kebaikan untuk diri kita semuanya. Nah, itulah teman-teman yang bisa kita pelajari pada hari ini. Mari sama-sama kita cukupkan dengan baca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.